وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، جمع صلاة subuh Masjid Imam Syafi'i, perubahan La Tansa. Barakallah. Fi afiyah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Itu bekal akhirat di dalam meneladani sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Khisal al-Fitrah ada 10 di sini disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sunan Tirmidzi. Barakallahu fik. Dan juga dalam Sunan Nabi Daud dan Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dan Ahmad dalam musnadnya. Setelah dikumpulkan semua riwayat, fitrah itu ada 10. Yang dimaksud dengan fitrah adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada semua para nabi dan rasul, yang mana ini tidak dihapus, yang mana ini tidak dihapus, yakni diamalkan juga dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashrun minal fitrah, ada 10. Yang pertama, qasus syarib. Qasu asyarib, yaitu menipiskan kumis. Ya. Apa hikmahnya ya kawan? Kenapa kumis itu ditipiskan? Bukan dihalq ya. Masih ada sedikit kumisnya itu. Sebab bayangkan kalau kumis itu panjang-panjang ya kawan. Waduh, bisa menutupi mulut nanti, ya kan? Dan yang lebih parah lagi kalau pilek, waduh, udah karu-karuan sudah. Kumis itu jadi kotor banget. Maka di antara fitrah, yakni sunnah para anbiya wal mursalin, satu yaitu menipiskan kumis. Nah sekarang bagaimana kalau ada sebagian wanita itu ada kumisnya, bahkan ada jenggotnya? Wah, ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter bagaimana caranya supaya itu harus dihilangkan. Dokter lebih tahu gimana caranya itu. Iya, konsultasikan dengan dokter. Yang kedua, i'fa'ul lihyah. Yang kedua adalah memelihara jenggot bagi laki-laki. Ya, ini sunnah ya kawan. Bahkan Nabi SAW menyatakan u'ful liha wa fi riwayat arkhul liha. Ini peliharalah jenggot kalian. Ini ditujukan kepada laki-laki. Dalam sebuah riwayat wa khaliful musyrikin wa khalifu al-majus. Adalah kalian menyelisihi orang musyrikin. Hendaklah kalian memelihara jenggot kalian dan hendaklah kalian menyelisihi orang musyrikin. Dalam sebuah riwayat
hendaklah menyelisihi orang-orang Majusi. Ini dengan menggunakan kata kerja perintah juga. U'ful liha. Antum tahu ya kawan bahwa kata kerja perintah dalam Al-Quran dan Sunnah hukum asalnya apa? Wajib. Wajib. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, haram hukumnya laki-laki mencukur jenggot. Hukumnya haram. Nah, di sini ada perbedaan tentang seberapa panjang dipelihara jenggot itu. Apakah sampai lantai? Ya enggak lah. Iya. Itu ya, akhwan. Syekh Al-Albani ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tentunya dia melihat Rasulullah SAW itu mencukur jenggotnya apabila melewati genggaman tangan. Gini ya, begini di bawahnya begini, bukan di sini. Wah itu ya podo ae, menggondol itu namanya. Ya, dan jenggot ini merupakan ciri laki-laki. Makanya dahulu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Subhanalladzi jammala ar-rijala bil-liha atau bil-lihahu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan laki-laki itu tampan dengan jenggot mereka. Itu jamaah sekalian. Maka salah satu sebab atau illah, alasan mengapa laki-laki dilarang mencukur jenggot, supaya tidak menyerupai wanita. Makanya salah satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama, bahaya amrod. Amrod itu adalah seorang anak muda yang nggak punya jenggot. Itu bahaya. Bahayanya buat sebagian laki-laki lain, itu bisa menimbulkan syahwat bagi kaum homo. Tapi kaum homo zaman sekarang ada yang berjenggot juga. Astagfirullahaladzim, gak karu-karuan. Yang ketiga, as-siwak atau at-tasawwuk, yaitu bersiwak menggunakan itu cabang pohon dari arok, pohon arok. Gosok segigi dengan siwak. Bahkan kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu' 'inda kulli salat. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk bersiwak. Lah kalau nggak ada siwak gimana? Ya sudahlah, sikat gigi pakai odol. Ya. Aku perintahkan mereka untuk gosok gigi dengan siwak itu setiap wudu mau sholat. Antum wudu berapa kali ya kau dalam sholat? Atau sehari semalam? Wudu. Nah, itu ketika wudu jangan lupa ambil sikat gigi. Kalau nggak ada siwak ya, ambil sikat gigi, oleskan odol sedikit, sikat gigi. Keliru kalau ada orang sikat gigi sehari 24 jam sekali tok. Ya Allah, ya kurang. Tiap wudu atau mandi, ketika mandi juga. Berapa kali sudah itu? Antum mandi berapa kali sehari? Wudu berapa kali? Hitung sudah. Itu. Bahkan Nabi SAW bersiwak itu sebutkan dalam riwayat, ma la uhsi ra'aitu Rasulullah SAW yatasawwaku wa huwa sha'im. Aku sering melihat Nabi itu bersiwak dalam keadaan beliau puasa. Jadi beliau itu bersiwak itu ketika puasa. Apalagi tidak puasa. Ya.
Tentunya ikhwani, bersiwak ini ada caranya juga. Disebutkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW sakit keras waktu itu mau meninggal. Ada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kemudian saudaranya Aisyah yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Aisyah. Aisyah kan saudarinya kandung. Waktu itu Abdurrahman masuk menjenguk Nabi dalam keadaan membawa siwak di sakunya. Maka Nabi melihat begini. Melihat begini. Aisyah radhiyallahu tahu bahwa Nabi kalau melihat sesuatu berarti Nabi mau. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Akhuzuhu lak." Saya akan ambilkan untuk. Maka Abdurrahman menyerahkan itu siwak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sama Aisyah dipotong ujungnya yang bekas dipakai sama Abdurrahman, kemudian dibersihkan lagi, kemudian dihaluskan itu ujungnya, kemudian dikasih parfum, kasih parfum ya kawan, baru diserahkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi gosok gigi, lama Rasulullah sikat gigi. Itu menjelang wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka seorang muslim adalah rajin gosok gigi. Walaupun tidak punya siwak, tapi kan ada sikat sama odol. Udah itu sudah. Itu yang ketiga. Yang keempat, istinsyaqul ma'. Itu menghirup air di hidung dan mengeluarkannya. Istinsyaq dan istinthar. Ini ketika wudu. Bahkan saya lihat sunnahnya itu menghirup itu betul-betul menghirup ya kawan. Begitu ya kawan. Bukan sekedar menghirup air ketika wudu itu ke hidung dan mengeluarkannya. Ini sunnah. Apa hukumnya istinsyaq dan istinthar? Khilaf para ulama. Terjadi perselisihan di antara ulama ahli fikih. Yang rajih wajib. Wajib. Mengapa? Karena Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkannya. Dan juga karena hidung itu bagian daripada muka atau wajah. Sedangkan wajah itu wajib dibasuh. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau salat sedangkan kalian masih punya hadas kecil, maka basuhlah wajah kalian. Termasuk wajah. Wajah itu ya kan mulai dari ini dahi paling atas ini sampai dagu. Kemudian baina syahmatai udhunai. Syahma itu ini loh syahma. Lemak yang ada di sini. Ini masuk bagian wajah ini. Ini harus basah ini ketika membasuh wajah. Termasuk ya pipi ya mata. Kalau mata kan tinggal kedip-kedip gini kan, itu udah basah, nggak perlu dikucek-kucek mata. Kemudian termasuk wajah, mulut dan hidung. Mulut berkumur, hidung istinsyaq. Wajib itu ya, karena itu bagian daripada wajah. Bahkan Nabi SAW kalau
berkumur dan istinsyak itu dengan sekali gerakan. Ya bisa tante. Mungkin agak susah pertama-tama ya, tapi dicoba. Ya kalau tetap tidak bisa ya sudah berkumur dulu baru istinsyak. Yang penting itu semua dilaksanakan. Kemudian di antara hikmah istinsyak dan istinthar, fa inna syaitan yabitu fi khayshumi. Syaitan jin itu bermalam di lubang hidungnya yang paling atas. Maka diusir dengan apa? Istinsyak. Mudah, yakini aja. Karena syaitan jin itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah bahkan manusia. Iya. Kemudian itu 1, 2, 3, 4. Yang kelima, qasul adhafir. Yaitu memotong kuku. Ini sunnah dan fitrah para anbiya wal mursalin. Sebab kuku itu kalau panjang dia akan menyimpan bakteri atau virus. Itu bahaya. Bahaya. Walaupun orang cuci tangan pakai sabun, kalau kukunya yang panjang itu ada di sela-selanya itu hitam-hitam, itu sulit untuk keluar. Subhanallah. Ajaran Islam, ajaran para anbiya wal mursalin itu benar-benar maslahat. Di antara maslahatnya memotong kuku untuk kesehatan. Pokoknya sudah mengganggu, sudah kalau sudah panjang segera dipotong kukunya ya kawan. Yang kelima, yang keenam, ghaslul barajib, yaitu membasuh atau membersihkan dengan air sela-sela yang ada pada anggota badan yang dikenai wudhu yang kadang manusia itu melupakannya, seperti sela-sela di kuping. Ya, sela-sela kuping ini ya kawan. Ketika mengusap kepala dan telinga, jangan lupa ini sela-sela ini, sela-sela, ya, itu kena air. Termasuk sela-sela ini di sela-sela jari tangan dan sela-sela jari kaki. Makanya Nabi SAW menyela ketika wudhu itu pas bagian tangan, menyela dengan jarinya, ya, itu ya. Begitu pula sela-sela jari kaki dengan jentiknya. Kenapa jentik? Ya karena kecil ya, kalau pakai jempol ya angel ya. Jempol kan gede ya. Sela-sela jari kan sempit. Ala kulli hal, kalau nggak punya jentik, yes, ininya lah apa ini, telunjuknya lah. Yang penting menyela-nyela jari tangan dan kaki itu termasuk fitrah, sunnah yang harus dilaksanakan ya kawan. Karena itu ada pernah di zaman Nabi SAW, Nabi melihat ada sahabat bagian tumitnya. Antum tahu tumit lah ya? Ya, tahu tumit, mana tumit? Kadang ada orang nggak tahu loh tumit itu. Di akhi tumit di. Ah, berarti tahu itu. Ya, tumitnya itu kering dari air wudhu sebesar uang dinar atau dirham. Maka Rasulullah teriak dengan salam saya Bukhari Muslim sebutkan, wailun lil aqabi minan nar. Didengar oleh semua sahabat. Wail itu artinya binasa. Wail itu juga maknanya jurang di neraka. Bagi orang yang tumitnya kering dari air
Wudhu itu bukan hanya tumit, yang lainnya juga. Mengapa tumit disebut? Ya karena waktu itu Nabi melihat yang kering cuma tumit. Berarti dikiaskan dengan anggota badan yang lainnya yang diwajibkan untuk dikenai air, seperti kaki. Perhatikan ya kawan, kaki ini yang sering orang meremehkannya. Mari kita sempurnakan wudhu kita. Mari kita perhatikan itu sela-sela jari kaki. Gak sulit, sekali aja sudah bersih. Sudah kena air. Apalagi sampai 2 kali dan 3 kali. Maksimal itu 3 kali. Minan nar, api neraka bagi orang yang kering tumitnya. Begitu pula anggota badan yang lainnya. Siku, marafiq, ini wajib kena air ini. Begitu pula telinga, sela-selanya itu. Kemudian jari-jari kaki dan di bawah mata kaki. Makanya kalau ada orang wudhu ini ecek-ecek, tahu ecek-ecek? Ecek ini. Itu belum sempurna wudhunya. Sela-sela jarinya itu belum basah, masih kering. Antum tahu ya kan? Di dalam pembahasan fikih ya, wudhu di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu adalah kitab yang dikaji di Fakultas Syariah dan Fakultas Hadis. Ya, di sekolah-sekolah di Saudi. Itu karya Ibn Rushd. Itu tentang apa namanya? Perbandingan madhab dalam masalah fikih. Ada 5 madhab yang diakui oleh ahli sunnah. Yang pertama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Al-Dhahiriyah. Itu Daud Al-Dhahiri. Nah itu ada 5 madhab yang diakui dalam bab fikih. Ya, menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, ketika pembahasan masalah wudhu, pas bagian membasuh kaki, sepakat ini 5 ulama ahli sunnah, 5 madhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Al-Dhahiriyah, mengatakan bahwa membasuh kaki hukumnya wajib. Jadi membasahi kaki itu semuanya sampai mata kaki, kecuali Syiah Rafidhah. Bagaimana pandangan orang Syiah? Tidak wajib membasuh kaki, yang wajib hanya mengusap kaki bagian atasnya. Sehingga orang Syiah itu kalau wudhu, dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya waktu saya masih sekolah atau waktu umroh ya, kan ke Madinah dulu toh. Nah itu wudhunya, tempat wudhunya kan di bawah tanah itu kan, di Masjid Nabawi itu loh, yang ada di bawah tanah itu kan. Nah di samping saya itu orang Iran. Saya kan baca buku Bidayatul Mujtahid itu di sekolah kan. Saya ingin tahu bagaimana orang Iran ini ketika membasuh kakinya. Benar, pas bagian kaki itu cuma diusap gini aja, punggung kaki, sehingga telapak kakinya kering, kemudian sela-sela jarinya kering, tumitnya kering, mata kakinya kering, di bawah mata kaki juga kering. Kesimpulannya wudhunya orang Syiah enggak sah. Karena tidak sah wudhunya, berarti sholatnya enggak sah. Kalau ahlu sunnah mengusap khuf, ya, tapi khuf yang diusap bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim 1 hari 1 malam. Lah ini sepatunya, dan sepatunya dicopot,
Yang diusap bagian kulit punggung kaki. Jelas ini bukan mengusap khuf, mengusap kaki namanya. Dan itu tidak sah wudunya, masih kering itu wudunya orang Syiah itu. Telapak kakinya itu benar-benar kering. Ketika wudu nggak dikenai air. Maka menjadi syiarnya orang Syiah bahwa kalau wudu itu pas bagian kakinya hanya diusap. Ahlus sunnah membasuhnya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Itu nyambung wa di sini dengan faghsilu. Ini basuhlah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Kemudian itu yang keenam. Ya. Ghaslul barajim. Membasuh sela-sela lipatan yang ada pada telinga. Kok membasuh, mengusap. Kalau bahas bagian tangan dan kaki itu dibasuh. Di sela-sela pakai jari. Supaya basah. Kemudian yang ketujuh, natful ibilt. Itu mencabut bulu ketiak. Ini termasuk sunnah, fitrah para anbiya. Lah kalau sakit gimana? Ya dicukur lah. Kemudian yang ke 8 yaitu halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Atau 2 lubang. Barangkali bulu kemaluannya ada di 2 lubang. Itu dicukur semuanya. Sampai gundul. Halq itu artinya digundul. Kemudian yang ke-9 intiqasul ma'. Tadi saya lihat saya cari-cari makna intiqasul ma'. Nah ini dia. Itu istinja. Hati-hati loh ikhwan. Antum kalau nyari makna istilah dalam fikih, Google lebih pas daripada AI atau Chat GPT. Ya. Kadang error itu AI dan Chat GPT itu. Menjelaskannya itu salah. Iya, nggak tahu kenapa kok bisa salah begitu ya. Tapi kalau kita lihat di Google itu pas biasanya. Lebih sering pas. Apalagi pertanyaannya dalam bahasa Arab. Itu jawabannya lebih pas. Yang dimaksud dengan intiqasul ma' itu artinya istinja dengan air ketika cebok. Ini termasuk fitrah para anbiya wal mursalin. Sampai bersih. Lebih bersih lagi kalau BAB ceboknya dengan sabun. Ini penting sekali ya. Anak-anak banyak nggak tahu masalah ini. Maka sampaikan kepada anak-anak ini. Sedikit aja sabunnya, letakkan di bagian duburnya itu, dan siram dengan air. Sampai licin-licinnya itu hilang. Itu banyak nggak tahu masalah ini. Anak-anak terutama. Kalau kencing sih gampang ya. BAB itu yang banyak yang ceboknya tidak benar. Iya. Kemudian yang ke-10 madmadah atau tamatmud, yaitu berkumur. Berkumur ketika wudu. Ini fitrah. Kan berkumur sungguh-sungguh. Wih, ternyata ya subhanallah ya. Antum saya ngalami sendiri. Kalau kita sakit misalnya ini apa? Pita suara kita sedang ada gangguan ya karena lendir-lendir yang kental itu. Karena batuk atau mau pilek atau radang. Antum berkumur pakai air hangat
dicampur dengan garam. Cobalah. Ini manfaat buat para qori ya, dan juga muadzin. Insya Allah itu pita suaranya itu lendirnya hilang 100%, maksudnya yang mengganggu keindahan suaranya itu hilang, baik 100% atau kurang. Yang penting dia tidak sampai serak gitu ya. Itu dengan apa? Dengan berkumur. Subhanallah. Bukan hanya radang ya dan pita suara menjadi bersih, juga batuk-batuk itu lendirnya bisa keluar. Ajib ente, coba aja. Yaitu air hangat, kumur dengan air hangat campur garam. Ya aduk di gelas, kumur aja, jangan ditelan. Kan kalau bisa kumurnya itu sampai begitu ya, ghor-ghorah. Begitu, sampai 3 kali 4 kali ya terserah ya, yang penting sampai hilang itu gangguan yang ada di tenggorokannya. Inilah 10 fitrah. Nah sekarang kalau masih ada waktu ya kawan, masih ada waktu kan, cek terbit matahari. Iya, 5 menit yang lalu sudah terbit, tinggal 5 menit waktunya sholat syuruk. Kana sallallahu alaihi wasallam afsahu khalqillah. Nabi itu orang yang paling fasih. Fasih yani tidak ada lahan. Pengucapan huruf-hurufnya itu pas. Nabi itu. Apalagi baca Quran. Ya, baca Quran dengan tajwid itu maksudnya adalah pengucapan huruf-hurufnya itu benar. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih dalam ucapan. Dan juga makna fasih di sini di samping tidak lahan dalam pengucapan huruf-hurufnya, juga kalimat sempurnanya itu sangat bagus. Baligh dan jami'. Kata Rasulullah, uti itu jawami'ul kalim. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat sempurna yang singkat tapi padat. Maknanya luas. Bukan amiyah loh ya. Bahasa amiyah yang sekarang ini musibah ya. Banyak orang-orang di Saudi itu nggak paham bahasa fusha. Mereka bahasanya bahasa amiyah, Arab amiyah itu sama sekali jauh dari bahasa Arab. Fusha itu Al-Quran. Dan Nabi itu yang paling enak didengar suaranya. Ya. Dan Nabi SAW ketika mengucapkan itu benar-benar apa namanya, kalau bahasa orang zaman sekarang itu kalimat yang sangat kuat. Ya, ini bukan kalimat yang lemah. Maknanya. Dan yang paling ahlahum mantiqah, paling bagus dalam pengucapan. Hatta inna kalamhu la ya'khudhu bimajami'il qulub. Bahkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar masuk ke dalam hati. Makanya sahabat ketika mendengar sabda Nabi itu kadang nangis. Nangis. Ya, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan dzarafat minhal uyun. Ya, ini Nabi memberi nasihat pada kami dengan nasihat yang balighah. Balighah itu apa ya? Kalimat yang singkat, padat,
bagus, menyentuh sampai mata kami bercucuran air mata, menangis para sahabat dan hati mereka ketakutan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya ikhwan, jangan meremehkan penjelasan. Kata Rasulullah, wa inna minal bayani la sihra. Di antara ucapan itu bisa menandingi sihir, bahkan lebih daripada sihir. Bisa mempengaruhi jutaan orang dengan kata-kata. Bukankah Al-Quran, Masya Allah, sampai hari ini kita kalau mendengar qari baca, nangis kita. Kalau nggak bisa nangis, usahakan nangis walaupun mewek. Duh iya, ini termasuk sunnah. Iya, maka pilih qari yang antum pandang terbaik, yang menyentuh hati. Begitu pula sabda-sabda Nabi SAW. Sampai hari ini, kalau sabda Nabi itu kita bacakan, kita mendengar, Allah menyentuh kita ya. Kalau paham. Antum lihat, saya kan tidak bertemu dengan Bung Karno. Bung Karno itu, wow, Singapodium ya. Masih ada videonya sampai hari ini. Klik pidato Bung Karno. Itu beliau kalau pidato di lapangan itu, suaranya itu, dan pilihan kata-katanya bagus. Itu salah satu daya tariknya Bung Karno. Itu ketika berpidato. Iya, bisa menyihir orang. Antum tahu ya kawan, ketika ada kudeta di Turki, kudeta oleh sebagian aparat, itu presiden Turki itu Erdogan itu dia menggerakkan rakyatnya melawan kudeta itu hanya dengan kalimat video yang dia share di YouTube. Waktu itu si kudeta ini lupa nggak mematikan YouTube. Lah YouTube kan semua orang bisa mengakses. TV bisa dimatikan, tapi YouTube enggak. Lupa mungkin, ya itulah tidak ada kejahatan yang sempurna. Maka itu pidato berapa menit itu menggerakkan rakyat Turki untuk melawan kudeta. Masih meragukan betapa kuatnya kalimat itu mempengaruhi hatinya rakyat Turki sehingga kudeta jadi gagal. Maka di sini makanya penting khutbah, nasihat, ya itu sangat penting. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat dan peringatan. Sesungguhnya nasihat itu manfaat buat, peringatan itu manfaat buat kaum mukminin. Demikian ya ikhwan, insyaallah kita sambung lagi ya. Barangkali ada yang mau bertanya kah? Barangkali dari pembahasan fitrah tadi. Alhamdulillah. Kalau enggak ada saya tutup dengan doa ya. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا من المسلمين والمسلمات، ولأهل بيتنا وذرياتنا ولأقربائنا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.